Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktadino Haryadi dan di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa yang saya lakukan terhadap jurnal yang berjudul Analisis Tingkat Keamanan pada Dinas XYZ terhadap Serangan Pengguna Wi-Fi. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan perihal DNS. Apa itu DNS? DNS merupakan singkatan dari Domain Name System, di mana DNS ini adalah sistem yang berisi nama host atau nama domain di dalam jaringan internet. DNS ini terdapat beberapa jenis, yaitu primary, secondary, dan cache. Dan berikutnya, DNS memiliki record-record yang diantaranya adalah A record, AAAA atau quartet record, MX record, CNAME record, dan NS record. Berikutnya, apa itu DNS spoofing atau DNS poisoning? DNS poisoning adalah kesalahan ketika server DNS menerima dan menggunakan informasi yang salah dari host yang diakibatkan oleh malware atau virus, atau kesalahan konfigurasi nama pada servernya sehingga tidak dapat diakses secara normal karena permintaan resolve diubah dan user di redirect menuju situs yang berbeda dengan situs yang akan ditujunya. Berikut adalah cara kerja DNS spoofing atau DNS poisoning, yang dimana penyerangnya akan membobol DNS servernya lalu mengganti alamat IP address-nya sehingga user yang ingin mengakses website yang ingin ditujunya diarahkan ke website palsu yang dibuat sedemikian rupa oleh attackernya. Hal ini dapat merugikan user karena jika seorang user sudah terkena DNS spoofing atau DNS poisoning, dia akan membuka website yang seharusnya dia buka menjadi website yang sudah dikenakan oleh DNS poisoning. Dengan kata lain, dia bisa kehilangan user ID, akun-akun dia yang berharga seperti mungkin akun banknya atau akun-akun lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan perihal judul yang saya angkat, yaitu State of the Art dan Fishbone dari analisis tingkat keamanan pada dinas XYZ terhadap serangan pengguna Wi-Fi. Di sini bisa kita lihat pengertian dari DNS poisoning, yaitu menembus pertahanan dengan cara menyampaikan informasi IP address yang salah mengenai sebuah host. Lalu di sini ada ARP. ARP adalah sebuah protokol dalam TCP/IP protocol suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address. Dalam hal ARP spoofing atau ARP poisoning, mampu memalsukan MAC address router atau proxy sehingga seluruh komputer internet yang terhubung ke internet melalui proxy akan tertipu atau dikelabui untuk melewati komputer penyerang, dan ini akan meneruskan akses router atau transparent proxy. Lalu untuk mendukung kinerja pegawai pada dinas XYZ, maka terdapat suatu jaringan WLAN di instansi XYZ. Berada di persimpangan jalan utama begitu strategis bagi lalu lalang kendaraan, baik itu kendaraan ringan maupun berat. Secara lokasi di seberang gedung dibangun suatu restoran dan tempat yang sering digunakan oleh remaja untuk bersantai ketika jam kerja selesai. Dan untuk mencegah adanya celah keamanan wireless, maka dibutuhkan suatu pengujian demi mengamankan akses data jaringan. Berikut adalah metode yang digunakan oleh peneliti atau penulis jurnal. Dalam pengujian yang ini, peneliti menggunakan tools chain and cable versi 4.9.35 dan tetap menggunakan wireless bawaan yang ada pada kantor tersebut. Yang langkah pertama yang diambil oleh peneliti yaitu menonaktifkan Windows Firewall pada aplikasi tersebut menggunakan aplikasi Chain Enable. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Di sana adalah konfigurasi dialognya. Oke, untuk selanjutnya, lalu peneliti memilih tab ARP Poison Routing. Bisa kita lihat di sini. Dan pada kotak dialog tersebut akan muncul tampilan yang seperti gambar yang kedua, akan muncul IP-IP yang terhubung pada jaringan wireless tersebut. Selanjutnya, peneliti memilih salah satu IP, yaitu IP yang berwarna biru 192.168.0.119
Setelah di double klik, maka akan muncul tab seperti ini, yang awalnya kondisinya idle, ditunggu beberapa detik langsung berubah menjadi poisoning. Dengan kata lain, pada alamat IP tersebut sudah terkena oleh DNS poisoning. Selanjutnya, pada tab bagian kiri APR HTTPS akan menampilkan data yang tercapture, yaitu seperti gambar berikut ini. Bisa kita lihat yang terkonek pada IP tersebut memiliki IP address yang hampir 1, 2, 3, 4, 5, 8 IP yang terkonek pada IP address tersebut. Berikut adalah IP-IP yang sudah terkena DNS poisoning, sehingga data-data pribadi mereka dapat dicuri seperti username dan password yang mereka gunakan untuk login pada aplikasi tersebut. Kembali kepada tab sebelumnya, sang penulis mencoba memasukkan username dan sandi dengan cara yang salah. Nah, ketika dia memasukkan dengan sandi-sandi dengan cara yang salah, bisa diketahui dia tidak dapat mengakses website tersebut. Jadi dengan kata lain, dengan menggunakan aplikasi tersebut, kita dapat mengetahui apakah server kita sudah terkena DNS poisoning atau belum. Berikut adalah tabel penelitian yang saya teliti. Nama peneliti adalah Bambang Sugiantoro, dibuat pada tahun 2017. Judul penelitian tersebut adalah Analisis Tingkat Keamanan pada Dinas XYZ terhadap serangan pengguna WiFi. Metode yang peneliti gunakan adalah metode ARP spoofing atau Address Resolution Protocol, dengan menampakkan hasil seperti ini. Selanjutnya, berikut adalah state of art penelitian terdahulu, di mana di sini sang penulis jurnal juga mengembangkan dari penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu oleh saudara Danawi Putra dan Andika, lalu ada Nugroho dan Agung, lalu dengan Setiawan Heri. Berikut adalah 3 penelitian terdahulunya. Dan berikut adalah fishbone tingkat keamanan pada Dinas XYZ terhadap serangan pengguna WiFi. Di sini bisa kita lihat efek yang ditimbulkan dari DNS poisoning ini adalah user atau pengguna tidak bisa mengakses website yang seharusnya dia akses atau website aslinya, karena dengan attackernya, website yang seharusnya dia kunjungi dialihkan ke website yang tidak seharusnya atau website phishing. Di sini ada beberapa faktor alasannya, itu beberapa faktor alasannya. Yang pertama adalah usernya. Mungkin usernya jarang melakukan clear cookies atau memasukkan alamat URL yang salah dan tidak seharusnya. Dari segi admin juga jarang melakukan maintenance terhadap sistem informasinya. Juga keamanan pada servernya kurang. Dari sistemnya juga masih menggunakan ISP settingan bawaan. Dan dari sisi hardware-nya adalah keamanan terhadap servernya masih kurang. Berikut adalah kesimpulannya. Jadi dengan kata lain, pada dinas tersebut atau dinas XYZ, setelah dilakukan audit, terdapat 56 checklist yang disediakan oleh security checklist. Dengan kata lain, terdapat 36 checklist yang masuk kategori. Dari 56 tersebut, hanya 36 yang bisa masuk ke kategori penilaian, karena 20 checklist lagi tidak masuk dikarenakan poin yang didapat tidak sesuai atau belum mencukupi target minimal. Di sini bisa dilihat poin target yang dia matang, ibaratnya poin yang seharusnya sesuai untuk pengujian tersebut adalah 2.30357, yang mana kriteria repeatable but intuitive menghasilkan selisih 0,6249 poin dari total poin kematangan akhir terhadap target poin yang diharapkan. Oke, mungkin sekian hasil presentasi dari saya terhadap dengan judul yang diberikan, yaitu DNS poisoning atau DNS spoofing. Apabila ada terdapat kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.